Ya, dan kalau bahasa kasarnya saat itu kalau ingat mungkin Ana termasuk yang dendam dengan kemiskinan, Ustaz. Karena gara-gara miskin itu Ana nggak lanjut sekolah gitu. Dan kekurangan lah gitu, Ustaz. Akhirnya kalau Ana hitung-hitung di kebab ini persaingan udah sangat ketat sekali gitu. Dan Ana hitung-hitung lagi, wah lama kayaknya gue kalau begini. Akhirnya Ana memang biasanya begitu. Kalau usaha itu sudah berkembang, iya, ada saja ide berpikir untuk lanjutkan atau buka usaha yang lebih besar. Iya. Apalagi kalau sudah punya modal ya. Nah, Oke. akhirnya Ana mulai bisnis karena Ana masyarakat pesisir ya. Jadi biasa familiar dengan kepiting, udang, ikan gitu ya. Akhirnya Ana coba ngali potensi ekspor seafood, terutama kepiting. Nah dari kepiting itu ternyata pesat sekali. Sampai yang tadinya Ana cuma ngambil kepiting dari wilayah Ana, Bekasi, Muara Gembong, akhirnya terus ke Banten, Indramayu, dan sampai akhirnya dari Aceh sampai Merauke, sampai Sabang, dari Sabang sampai Merauke itu kirim kepiting ke Ana, Ustaz. Masya Allah. Iya. Diekspor. Diekspor, Ustaz. Di lokal juga jual. Ya, Di lokal juga jual. lokal juga jual, yang BS-BS-nya, Ustaz. Sisa ekspor itu banyak kan dijual di Jakarta. Jadi antum jangan kaget kalau dapat kepiting gede-gede nggak tahu isinya nggak ada. Karena yang bagus semua diekspor sampai sekarang, Zat. Kecuali antum pemainnya tuh. Oh enggak. Sampai sekarang ya paling restoran-restoran yang high class di Jakarta ini baru pakai kepiting bagus. Kalau yang itu ya biasa itu BS-BS. Entah yang loyo tinggal berapa jam lagi mati gitu kan. Berapa lama antum buat bisnis ini, ekspor impor ini? Masih lanjut sampai sekarang atau? Enggak, selesai anak pas salah satu Pak ada menteri jadi dan peraturannya waktu itu ketat sekali sampai akhirnya kita nggak bisa lanjut usahanya. Karena dilarang ngirim kepiting telur, kepiting kecil. Dilarang. Jadi berapa lama tuh? Dari umur 29 sampai 32. 32 bisnis ekspor impor Ya, tadi. Bis itu pindah. Karena peraturan-peraturan yang cukup ketat, jadi ganti lagi. Itu ya betul. Pas dengan peraturan itu kita umumnya pedagang seafood dan produsen atau yang petani-petani semua mengalami hal tekanan luar biasa lah. Sampai akhirnya Ana sih mengalami waktu itu bangkrut luar biasa. Gitu. Jadi ibaratnya udah jatuh ketimpa tangga kerubuhan tembok, Ustaz. Hancur, Ustaz, bersih, Ustaz. Sampai istri waktu itu udah punya rumah, udah punya tanah, punya mobil gitu kan. Tapi habis semua, Ustaz. Sampai istri mau keluar gitu ya, beli sayuran di tetangga warung, kangkung seikat waktu itu cuma 1.000-2.000 itu ngutang, Ustaz. Gini aja, soal bangkrut antum nanti setelah sholat. Oh iya. Fadal azan kita sholat isya nanti kita kembali insyaallah. Nah, Ustaz. Itu saja. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.